Dia bilang, halo turunan PKI Solo. Kemudian berikutnya di situ memplesetkan Pancasila dengan Pancacina, yang 5 silanya itu sudah diplesetkan dengan hal-hal yang identik dengan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, baru kali ini saya membaca tweet dari Mas Gibran itu bernada marah dan geram. Padahal biasanya putra sulung Presiden Jokowi yang sekarang menjadi wali kota Solo sehingga akrab disapa Mas Wali ini selalu mereplay atau bahkan menjawab setiap komentar yang ditujukan kepada dirinya itu dengan nada guyonan, dengan candaan penuh intermezzo, sehingga tidak mencerminkan di akun Twitter ini sebagai sosok orang nomor 1 di Surakarta. Mengapa Mas Wali ini begitu geram dan marah terhadap tweet seseorang yang di-tag kepada dirinya? Ini ternyata isu lama yang kemudian diungkit kembali tentang isu PKI. Dia mendapatkan tweet dari seseorang yang menggunakan nama Budi Santoso dengan akun @budisan42575424. Lantas dengan lancangnya dia bilang, halo turunan PKI Solo. Kemudian berikutnya di situ memplesetkan Pancasila dengan Pancacina, yang 5 silanya itu sudah diplesetkan dengan hal-hal yang identik dengan Cina. Terkait dengan unggahan tersebut atau tweet tersebut, itulah kemarahan Mas Wali ini memuncak hingga akhirnya dia bilang ke korlap lu, serangan-serangan seperti ini udah kalian lakukan di 2014 dan 2019. Sudah terbukti 2 kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Masa mau ulangin lagi pola seperti ini di 2024? Ini saya kira kalau kita lihat bahasa yang digunakan oleh Mas Gibran atau Mas Wali ini adalah bahasa orang yang marah, yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang Mas Wali. Nah, rasa geram dan amarah yang meluap dari Mas Wali tentu saja layak untuk kita apresiasi. Itu menunjukkan ketegasan sikap sebagai seorang pejabat publik yang masih sangat muda, putra sulung Presiden Jokowi yang mungkin usianya baru sekitar 35 tahun ini. Kalau kita lihat rekam jejaknya, dia merupakan seorang pejabat muda, pejabat publik yang masih sangat muda tetapi memiliki ketegasan sikap. Ia konsisten dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Ia juga bisa dibilang sebagai tokoh pendobrak birokrasi. Ia tidak menyukai hal-hal yang sifatnya protokoler dan seremonial, sehingga terdengar kabar santer bahwa dia jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan potong pita sebagai acara peresmian setelah gedung yang baru ini siap untuk ditempati. Biasanya begitu. Nah, terkait dengan sikap amarah Mas Wali ini tentu saja menunjukkan ketegasan sikap dia di mana dia berpihak. Sebab diakui atau tidak, sikap intoleran yang tidak menghargai terhadap perbedaan, terhadap entah itu suku, agama, ras, dan antar golongan itu real, ada. Ada bahkan seorang bupati yang dengan tegas justru melarang tempat berdirinya sebuah gereja. Kemudian ada juga seorang ketua RT yang tiba-tiba nyelonong masuk ketika umat
Kristiani sedang melakukan proses peribadatan dan seterusnya. Ada juga di Kulon Progo, Yogyakarta, patung Bunda Maria ditutup dengan terpal warna biru dan sebagainya. Ini merupakan sebuah contoh sikap-sikap intoleran yang sama sekali tidak bisa dibenarkan di negeri kita yang berpilarkan pada kebinekaan, sebagaimana tersirat dalam lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura. Itulah sebabnya 4 pilar yang menjadi landasan yang kokoh eksistensi kebangsaan dan kenegaraan kita ini tentu harus kita terus pertahankan, karena itu sudah final, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan 4 pilar yang menjadi landasan yang kokoh hingga negeri kita ini tetap bertahan dan eksis di tengah-tengah keberagaman dan luasnya wilayah di negeri kita. Oleh sebab itu kita tentu saja sangat menghargai apabila ada tokoh muda menjadi pejabat publik, dia memiliki sikap tegas. Tidak boleh ada sikap intoleran yang dipelihara di negeri ini. Apalagi ini tahun politik 2024, jangan sampai terjadi ketika ada isu PKI yang mengemuka, bahkan diglorifikasi dan digelontorkan di ruang-ruang publik, hingga akhirnya masyarakat pun terpolarisasi, masyarakat terbelah, hingga akhirnya muncul istilah antara cebong dan kampret dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah mulai muncul adanya label kadrun dan juga buzzer RP. Ini menunjukkan betapa mengangkat isu-isu yang sangat sensitif seperti soal-soal SARA ini memang sangat membahayakan. Ini termasuk bagian dari politik identitas yang mencoba untuk mengangkat isu-isu sensitif dengan tujuan untuk mendegradasi dan mendelegitimasi calon yang tidak didukungnya. Ini tentu saja kontestasi demokrasi 5 tahunan ini akan menjadi siklus yang akan terus berulang. Isu-isu sensitif yang berkaitan dengan masalah SARA ini akan terus mengemuka di ruang-ruang publik, sehingga rawan terjadi fitnah, kampanye hitam, dan sebagainya. Nah, tentu saja kita tidak menghendaki hal-hal seperti itu terjadi, dan terus terang saja saya secara pribadi salut dengan ketegasan sikap Mas Wali yang sudah demikian tegas untuk melawan isu-isu SARA, politik identitas yang dengan sengaja diglorifikasi dan di blow up di ruang-ruang publik, yang bisa menyebabkan timbulnya sentimen keagamaan, kemudian juga terkoyaknya nilai-nilai kerukunan dan sebagainya. Kita membutuhkan pejabat publik yang saya kira seperti Mas Wali ini sudah memberikan contoh bagaimana dia menghargai dan sangat menghormati bagaimana kita harus hidup rukun dengan sesama, bukan semata-mata karena faktor keagamaan, tetapi semuanya dilakukan demi menciptakan nilai-nilai kerukunan dan keguyuban sosial, sehingga negeri yang penuh dengan kebinekaan ini akhirnya bisa menyatu, hidup dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira mengingat usianya yang baru 35 tahun sekitar itu, Mas Wali masih mempunyai masa depan yang cukup panjang, dan saya kira dia termasuk salah satu contoh figur politisi muda yang memiliki pamor cemerlang pada kontestasi demokrasi yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.